Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 program studi Magister Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya akan mempresentasikan judul artikel kami untuk tugas besar analisis multivariat yang berjudul Analisis Korelasi Menggunakan Kanonik Robust, Metode Minimum Kovarian Determinan pada Kasus Data Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Jawa Timur 2023. Di sini kelompok 10 terdiri dari Muhammad Zafran Hidayatullah dan saya sendiri Tri Chandra Nurmaini. Untuk daftar isi, yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluannya, yaitu kompleksitas data ekonomi dan kesejahteraan di Jawa Timur memerlukan metode analisis yang tidak hanya mampu menangkap hubungan korelasi secara mendalam, tapi juga robust terhadap keberadaan data pencilan yang seringkali menjadi kendala dalam analisis tradisional. Salah satu analisis yang mencakup hal tersebut adalah analisis korelasi kanonik robust dengan metode minimum kovarian determinan. Sebagai solusi pendekatan minimum kovarian determinan menawarkan alternatif untuk menangani outlier. Pendekatan ini bertujuan untuk mengestimasi matrik kovarian secara lebih tahan terhadap pencilan, sehingga meningkatkan validitas hasil analisis. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih dan dapat digunakan sebagai dasar dalam melihat hubungan antara struktur ekonomi dan kesejahteraan di Jawa Timur pada tahun 2023. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah pengertian dan tujuan analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik adalah metode statistik multivariat yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua kumpulan variabel. Metode ini mengidentifikasi kombinasi linear dari masing-masing himpunan variabel dependen dengan kombinasi linear dari himpunan variabel independen yang menghasilkan korelasi maksimal. Korelasi ini disebut korelasi kanonik, sedangkan pasangan kombinasi linearnya disebut fungsi kanonik. Analisis ini bertujuan menentukan pasangan fungsi kanonik yang tidak berkorelasi satu sama lain dengan pasangan yang mencerminkan hubungan terkuat antara kumpulan variabel yang tersisa setelah hubungan sebelumnya dipilih. Asumsi dalam korelasi kanonik yaitu terdiri dari 4, yaitu pertama linearitas, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal multivariat, yang ketiga homoskedastisitas, dan yang keempat adalah non-multikoloritas. Selanjutnya adalah deteksi outlier multivariat. Deteksi outlier multivariat terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah Mahalanobis. Jarak Mahalanobis kuadrat mengikuti distribusi Ch-square, sehingga pengamatan memiliki jarak jauh lebih besar dari ambang batas Ch-square dianggap sebagai outlier. Metode ini membantu dalam mendeteksi pengamatan yang tidak biasa dalam dataset multivariat yang mungkin tidak terdeteksi dengan cara lain dengan perhitungan sebagai berikut. Yang kedua adalah jarak robust. Teknik ini dirancang untuk mengurangi efek samping dari masking yang dapat terjadi ketika outlier mempengaruhi hasil estimasi. Pendeteksian outlier dalam kasus data multivariat dilakukan berdasarkan jarak kuadrat robust dari XI ke T yang didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Zafran Hidayatullah. Selanjutnya adalah penduga koefisien korelasi kanonik. Misalkan hubungan antara himpunan variabel Y, di mana Y terdiri dari Y1, Y2, sampai YP, yang dinotasikan dengan vektor acak Y, dan himpunan variabel X, yang terdiri dari X1, X2, sampai XY, yang dinotasikan dengan vektor acak X, di mana P itu kurang dari 9I, maka vektor observasi dalam satu sampel dipartisi menjadi vektor seperti yang tertera pada layar, di mana untuk tiap sampel pada n faktor observasi, maka vektor rata dan matriks coverage-nya itu juga tertera pada layar. Next.
Selanjutnya dapat dilihat pada persamaan pada layar untuk menjelaskan persamaan sebelumnya yang dimisalkan jika P-nya sama dengan 3 dan juga Q-nya sama dengan 3, maka vektor Y bar dan juga X bar itu terdiri dari Y bar 1, Y bar 2, Y bar 3, dan X bar 1, X bar 2, dan X bar 3. Untuk membuat matriks varian dan kovarian sampel dengan P sama dengan 3 dan juga Q sama dengan 3, bentuk isi dari matriks tersebut pada layar di mana kombinasi linear dari kedua himpunan variabel dapat dituliskan yaitu untuk variabel pasangan variabel U itu sama dengan matriks A transpose Y, sedangkan untuk pasangan variabel V itu matriks B transpose kali Y, di mana hubungan linear antara masing-masing variabel dapat digunakan dengan menghitung matriks korelasi antara semua variabel. Dengan matriks korelasinya tertera pada layar. Next. Selanjutnya, jika nilai korelasi berada antara min 1 hingga plus 1, ketika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antar komponen. Hubungan linear sempurna bila korelasinya itu bernilai kurang plus minus 1, atau sedangkan tidak sama dengan 1 artinya hubungannya searah, dan min 1 bila berlawanan arah. Sehingga korelasi kanoniknya itu dapat ditulis dengan rumus R sama dengan covariance antara pasangan kanonik U dan V dibagi dengan varians dari pasangan kanonik U kali varians dari pasangan kanonik V. Next. Selanjutnya yaitu uji hipotesis pada koefisien korelasi kanonik. Uji hipotesis ini dalam koefisien korelasi kanonik ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah semua korelasi kanonik yang diperoleh secara simultan itu berbeda dari nol. Hipotesis yang digunakan dalam uji signifikansi yaitu H0-nya yaitu RC1 sama dengan RC2 sama dengan sampai RC3 sama dengan nol, atau semua korelasi kanonik tidak signifikan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu RCI lebih dari nol, atau paling tidak terdapat satu korelasi kanonik yang signifikan di mana I-nya itu bergerak di 1, 2, sampai dengan K. Dengan teknik tingkat signifikansi yang digunakan yaitu alfa sama dengan 5%, untuk statistik uji yang digunakan yaitu menggunakan Wicks lambda dan ditransformasi ke F hitung. Dengan rumusnya tertera pada layar. Kemudian kriteria penolakannya, H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F alfa, DF1, DF2, atau nilai P itu kurang dari 0,05. Dan selanjutnya metode penelitian untuk jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa struktur ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat Jawa Timur per kabupaten atau kota tahun 2023, dan diperoleh dari buku yang dipublish Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang berjudul Jawa Timur dalam Angka 2024. Untuk variabel penelitiannya, variabel X yang digunakan yaitu X1-nya berupa promosi ekspor, X2-nya berupa distribusi PDRP, ketiganya itu laju pertumbuhan PDRP. Untuk variabel yang digunakan yaitu Y1-nya persentase penduduk miskin, Y2-nya rata-rata lama sekolah, dan Y3 itu persentase jaminan hari tua. Untuk langkah-langkah penelitiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian, yang pertama adalah menguji asumsi korelasi kanonik. Yang kedua adalah pendeteksian outlier-nya. Yang ketiga adalah menyusun matriks varian kovarian dengan metode MCT. Yang keempat, menyusun matriks varian kovarian untuk metode korelasi kanonik dengan menyusun matriks S. Terus yang kelima adalah mencari vektor eigen berdasarkan nilai eigen. Dari nilai eigen tersebut, A dan B merupakan koefisien variabel kanonik dan bobot kanonik. Dan terakhir adalah menentukan nilai penduga koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanoniknya. Hasil dan pembahasan akan dilanjutkan lagi ke rekan saya Muhammad Zafran.
Selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama itu melakukan uji asumsi normalitas multivariat dengan menggunakan ppplot pada data X dan juga data Y. Dapat dilihat pada plot data X maupun plot data Y itu cenderung membentuk garis lurus atau linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan variabel struktur ekonomi maupun himpunan variabel kesejahteraan rakyat ini memenuhi asumsi distribusi normal multivariat. Kemudian selanjutnya itu mendeteksi outlier multivariat menggunakan jarak Mahalanobis dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa pada himpunan variabel struktur ekonomi terdapat 4 titik yang berada di luar batas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 4 outlier dari 38 data pengamatan. Sedangkan pada himpunan variabel kesejahteraan rakyat terlihat bahwa terdapat 2 titik yang berada di luar batas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 outlier dari 38 data pengamatan. Karena terdapat outlier, maka selanjutnya dilakukan analisis korelasi kanonik robust menggunakan eh, metode MCD, di mana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya korelasi kanonik untuk pasangan variabel kanonik pertama adalah sebesar 0,6717. Berdasarkan besarnya korelasi kanonik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara himpunan variabel superekonomi dan himpunan variabel kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk korelasi kanonik pasangan variabel kedua dan ketiga terbilang cukup rendah. Selain itu, besarnya proporsi keragaman untuk pasangan variabel kanonik pertama adalah sebesar 0,4512. Artinya, dengan menggunakan satu pasangan variabel kanonik, keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 45,12%. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi keseluruhan pada korelasi kanonik robust menggunakan statistik uji Wilks lambda. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai P-nya itu sebesar 0,0015, di mana kurang daripada 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa fungsi korelasi kanonik robust tidak bernilai 0 atau terdapat korelasi yang signifikan secara simultan. Kemudian selanjutnya itu penutup. Terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Yang pertama yaitu dari 3 pasangan variabel kanonik yang diuji, pasangan pertama menunjukkan korelasi kanonik sebesar 0,6717 yang mencerminkan hubungan yang kuat antara kedua himpunan variabel tersebut. Selain itu, proporsi keragaman yang dijelaskan oleh pasangan variabel kanonik pertama mencapai 45,12%. Kemudian kesimpulan yang kedua dari hasil uji hipotesis menggunakan statistik uji Wilks lambda diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara struktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Jawa Timur pada tahun 2023. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya yaitu yang pertama mengembangkan metode robust lebih lanjut untuk mengurangi kompleksitas perhitungan. Kemudian yang kedua itu melakukan studi tambahan untuk menguji metode robust pada berbagai jenis dataset dan juga kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.